Assalamualaikum, hari ini saya akan mencoba menambahkan freon AC mobil Timor. Peralatan yang saya butuhkan adalah manifold single star mag, open valve CT339, manifold kisi 12, selang R22 dengan 2 warna, 1 kaleng freon 134A. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyambungkan open valve atau kan-tap ke freon 134A. Sebelum kita sambungkan, jangan lupa posisi jarum valve harus berada di dalam. Jangan keluar dari warna hijau yang saya tunjuk tersebut. Selanjutnya kita tinggal putar saja menggunakan tangan sampai kencang, dan kita putar keran warna merah sampai jarum tersebut tembus ke kaleng freon. Selanjutnya, di ujung kedua selang tersebut ada perbedaan, ada tonjolan dan tidak ada tonjolan. Seperti ini perbedaannya. Sama ya, warna merah maupun warna kuning sama. Jadi kita bisa bolak-balik dalam menempelkannya. Tapi tetap juga pada porsinya. Untuk yang tidak ada tonjolan, kita masukkan ke manifold single star mag. Cukup dikencangkan saja dengan tangan, asalkan tidak bocor. Keran yang sebelah kiri itu nanti akan dimasukkan ke freon tembusannya. Nah, untuk keran yang warna merah ini berada di bawah, berarti nanti instalasi di mobil Timor akan dicolokkan ke manifold yang warna biru atau low. Pastikan kedua manifold di Star Mag ini ya, di manifold single ini sudah kencang ya. Nah, ini instalasinya seperti ini, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, dan dua-duanya ini tidak ada tonjolannya. Untuk yang ujungnya, yang warna merah yang tadi saya sebutkan, ini kita sambungkan ke manifold low. Nanti fungsinya kita colokkan ke port L yang ada di mobil Timor. Dan untuk selang yang kuning kita sambungkan ke freon atau ke kan-tap ya, ke kan-tap 339. Hasilnya seperti ini. Jadi warna merah masuk ke manifold low, yang warna kuning ke arah kan-tap freon. Nah, di sini ada dua perbedaan ya.
ada L dan H. Nah, kita itu kalau isi freon hanya menggunakan yang L. Kalau di Timor tuh posisinya sebelah atas. Sebelum kita masukkan, kita coba, kita tekan dulu kita tarik dulu ya. Kita tarik menggunakan jempol dan telunjuk, baru kita colokkan gitu sampai terdengar suara klik klik gitu. Kalau kliknya sekali itu lepas. Nah, kita harus colokkan lagi dengan kliknya itu 2 kali. Klik klik seperti ini ya. Pastikan sudah tidak kendor ya, atau tidak lepas ya. Nah, sekarang ini indikator menunjukkan di 60 PSI. Seharusnya normalnya itu di 100 sih kalau nggak salah ya. Nah, lalu kita nyalakan mobil, nanti indikatornya akan menunjukkan angka sesungguhnya isi freon di mobil tersebut. Jangan lupa nyalakan AC pada posisi full atau nomor 4 ya. Nah, kita harus full karena apa? Karena untuk melihat indikator yang sesungguhnya gitu loh. Isi freon AC ini ada berapa? Nah, ini sudah terlihat. Ternyata masih belum naik ini. Kita tunggu sebentar. Sedikit demi sedikit naik. Setelah kita lihat indikator memang hampir habis ya freonnya ya. Yang pertama adalah kita harus membuang angin palsu. Nah, yang pertama kita buka dulu biru itu di manifold, lalu kita buka pengencang ya yang ada di freon ini sedikit saja. Nanti akan kalau ada anginnya keluar ces gitu. Nah, ini kasus ini tidak ada angin palsu ya, atau enggak angin yang enggak guna. Oke, kita kencangkan lagi. Kita lihat, kita putar lagi, kita tutup lagi manifoldnya. Lalu kita kencangkan lagi manifold singlenya. Lalu kita buka freon sedikit saja dulu ya, sekitar 5 putaran dulu. Lalu kita buka perlahan-lahan di manifold singlenya. Nah, kan langsung tinggi jarumnya ya. Nah, ini kita pelan-pelan isinya, tidak terlalu buru-buru. Yang penting jangan lebih dari 35 PSI maksimal. Kalau saya nanti rencananya saya isi sekitar ya 32 lah. 32 udah maksimal, karena kalau di atas 35 nanti yang udah itu kompresornya yang jebol, malah jadi rugi. Nah, buka tutup seperti itu sampai stabil. Dia nggak turun lagi, pas kita tutup itu nggak turun lagi gitu indikatornya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti itu udah stabil dan freon AC akan mengisi ke kompresor. Nah, kita coba buka lagi. Kita buka lagi sedikit demi sedikit, buka lagi sedikit demi sedikit. Tidak perlu nafsu dan juga tidak perlu juga sampai habis satu kaleng freon itu ya. Buka tutup ya. Ini demi menjaga keamanan bukan menjaga keamanan, maksudnya menghindari jebolnya kompresor apabila terlalu besar tekanan dari freon gitu loh. Kita tutup lagi, kita buka lagi gitu.
Sebenarnya tidak perlu dikocok-kocok ya. Kalau dikocok-kocok ya ini kan selangnya kita nggak tahu ya ori atau enggak, jadi kadang-kadang tuh bocor sendiri gitu loh. Sebagai informasi, alat ini semuanya kantep, freon, selang, sama manifold single sama manifold low itu saya beli di online ya, seharga 215.000 kalau nggak salah, kalau belum naik. Kita coba lagi, sudah mulai mendekati ke 30 PSI. Di sini harus kita pantau terus. Saya sengaja tidak skip videonya biar teman-teman tahu prosesnya ya. Karena ini yang paling penting, karena kalau salah di sini yang jadi korban itu kompresornya nanti. Kelebihan tekanan dari freon. Nah, ini udah 30. Saya sih ngincar 32 ya kalau bisa. Nah, ini udah mulai stabil. Saya buka full juga masih segitu. Saya tutup juga tidak turun juga kan. Nah, kita buka lagi, tutup. Nah, di posisi di kaleng itu udah seperempat ya, seperempat. Nah, ini udah 32. Oke. Tuh saya buka langsung 40. Saya tutup 32. Nah, kita ambil yang di 32 aja. Yang pertama kita lakukan adalah tutup dulu yang di kaleng. Di kantep kita kencangkan sampai tidak ada bocor. Ya, kencang. Kencangnya putarnya searah dengan jarum jam. Lalu kita buka. Gasnya keluar. Lalu kita cobain deh di dalam mobil sudah dingin belum. Nah, kalau ini langsung dingin ya, berarti tandanya freon yang kita isi tadi berhasil gitu ya. Kita coba diamkan dulu mobil ya beberapa menit, lalu kita matikan AC-nya. Kalau saya akinya udah mulai tekor, makanya saya geber-geber dulu, baru saya matikan mobilnya. Itu kalau saya. Kalau akinya masih normal ya tidak perlu digeber-geber, langsung matikan saja. Oke. Selanjutnya kita copot dengan tarik. Nah, tarik, sekali tarik langsung lepas. Gitu. Nah, kita tutup lah ya. Jangan lupa lagi yang ini ya. Jangan iseng juga ditukar-tukar, L-nya ditaruh di H, H-nya ditaruh di L. Nggak betul juga, nanti juga ditawain sama orang. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.